Suku Min, juga dikenal sebagai suku Yao, adalah salah satu kelompok etnis yang hidup di wilayah Asia Tenggara, khususnya di China, Vietnam, Laos, dan Thailand. Suku Min memiliki sejarah panjang yang berasal dari China, terutama wilayah pegunungan di Provinsi Guangxi. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Hmong Min yang lebih besar. Seiring waktu, sebagian anggota suku Min migrasi ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Laos, dan Thailand. Bahasa Min termasuk dalam keluarga bahasa Hmong Min. Terdapat beberapa dialek dalam bahasa Min yang digunakan oleh komunitas mereka di berbagai negara. Bahasa ini sering menggunakan aksara sendiri dalam tulisan tradisional mereka, meskipun dalam komunikasi sehari-hari sering menggunakan bahasa lokal dari wilayah tempat tinggal mereka. Budaya suku Min kaya dengan tradisi dan adat istiadat. Mereka terkenal dengan seni tekstilnya, termasuk tenun dan bordir yang rumit. Pakaian tradisional mereka sering dihiasi dengan bordir yang memiliki makna simbolis dan berkaitan dengan status sosial. Perayaan penting dalam budaya Min melibatkan festival-festival musiman dan ritual keagamaan, seperti Festival Tahun Baru Min yang dikenal sebagai Lunar New Year atau Tet. Dalam festival ini, mereka mengadakan berbagai upacara, tarian, dan makan bersama sebagai bentuk syukur dan doa untuk keberuntungan di tahun yang akan datang. Kehidupan sosial suku Min sering berfokus pada komunitas yang erat. Mereka umumnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil di desa-desa yang terletak di daerah pegunungan. Aktivitas ekonomi utama mereka meliputi pertanian, dengan penanaman padi, jagung, dan sayuran sebagai kegiatan utama. Selain itu, mereka juga melakukan kerajinan tangan untuk keperluan konsumsi dan perdagangan. Suku Min memiliki kepercayaan yang beragam, dengan campuran antara animisme tradisional dan praktik-praktik agama lokal seperti Buddha atau Taoisme. Mereka percaya pada kekuatan roh dan dewa-dewa yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ritual dan upacara sering dilakukan untuk menghormati roh nenek moyang dan memohon perlindungan serta berkah. Suku Min, seperti banyak kelompok etnis minoritas lainnya, menghadapi berbagai tantangan modern. Ini termasuk isu-isu seperti hak-hak tanah, akses terhadap pendidikan, dan perubahan budaya akibat modernisasi. Usaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka dalam menghadapi perubahan globalisasi adalah salah satu fokus utama dalam komunitas mereka saat ini. Secara keseluruhan, suku Min merupakan kelompok etnis dengan warisan budaya yang kaya dan unik, yang terus berusaha menjaga identitas mereka di tengah perubahan zaman. Kecantikan dan kelebihan wanita suku Min atau Yao dipandang dari berbagai aspek budaya, sosial, dan tradisional. Wanita Min dikenal karena pakaian tradisional mereka yang indah dan rumit. Pakaian ini biasanya terdiri dari jaket berwarna hitam atau biru tua dengan bordir berwarna-warni yang sangat detail. Pakaian ini sering dihiasi dengan perhiasan logam dan aksesori lainnya yang menambah keanggunan penampilan mereka. Bordir dan dekorasi pakaian biasanya mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga. Perhiasan tradisional, seperti kalung, gelang, dan anting-anting, adalah bagian penting dari penampilan wanita Min. Aksesori ini sering terbuat dari bahan-bahan seperti perak dan memiliki desain yang simbolis, mencerminkan kekayaan dan budaya mereka. Wanita Min biasanya menjaga penampilan mereka dengan cara yang sederhana namun elegan. Mereka seringkali memiliki kulit yang sehat dan bersih, berkat pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif di pedesaan. Dalam budaya Min, kecantikan juga terkait dengan keterampilan dalam berbagai ritual dan upacara. Wanita yang terampil dalam seni bordir dan kerajinan tangan dihargai tinggi, dan keterampilan ini dianggap sebagai bagian dari kecantikan dan kelebihan mereka. Kecantikan dalam masyarakat Min tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari peran sosial mereka. Wanita yang mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan baik dan menjaga hubungan harmonis dalam komunitas mereka dipandang sangat berharga. Wanita Min sangat terampil dalam berbagai bentuk kerajinan tangan, terutama dalam pembuatan bordir dan tenunan.
Keahlian ini tidak hanya menunjukkan kreativitas mereka tetapi juga kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal melalui penjualan produk kerajinan. Wanita dalam komunitas Min sering memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas. Mereka berperan sebagai penjaga tradisi dan budaya, dan keterampilan kepemimpinan mereka sangat dihargai dalam konteks sosial. Wanita Min dikenal karena dedikasi mereka terhadap pendidikan anak-anak dan kesejahteraan keluarga. Mereka seringkali memainkan peran kunci dalam memastikan pendidikan yang baik bagi generasi berikutnya dan mendukung pembangunan komunitas. Kecantikan dan kelebihan wanita Min sering dipandang melalui lensa tradisi dan adat. Mereka dihargai karena kemampuannya untuk memelihara dan meneruskan tradisi budaya yang kaya, termasuk upacara, festival, dan keterampilan kerajinan tangan. Wanita Min juga dihargai karena kontribusi mereka terhadap keharmonisan komunitas. Kemampuan mereka untuk menjaga hubungan sosial dan memainkan peran aktif dalam kegiatan komunitas merupakan aspek penting dari penghargaan budaya mereka. Secara keseluruhan, kecantikan dan kelebihan wanita suku Min terletak pada kombinasi penampilan fisik, keterampilan tradisional, peran sosial, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan budaya. Mereka dipandang sebagai penjaga budaya dan tradisi yang memiliki nilai yang tinggi dalam komunitas mereka. Pantangan dan larangan dalam budaya suku Min, Yao, seringkali berkaitan dengan kepercayaan adat, tradisi, dan praktik spiritual mereka. Dalam masyarakat Min, terdapat pantangan makanan yang didasarkan pada kepercayaan adat dan kesehatan. Misalnya, ada makanan tertentu yang dianggap tidak boleh dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu, terutama selama periode tertentu dalam siklus kehidupan seperti kehamilan atau setelah melahirkan. Pantangan ini seringkali bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Beberapa aktivitas tertentu mungkin dianggap tabu atau tidak dianjurkan dalam situasi tertentu. Misalnya, ada larangan untuk melakukan aktivitas tertentu selama periode berkabung atau upacara duka, yang bertujuan untuk menghormati roh nenek moyang dan menjaga kesucian upacara. Dalam praktik spiritual, ada pantangan yang harus dihindari untuk memastikan bahwa upacara dan ritual dilakukan dengan benar. Misalnya, ada larangan untuk mengganggu ritual dengan tindakan yang dianggap tidak hormat atau melanggar tata cara yang telah ditetapkan. Beberapa tempat atau objek dianggap suci dan tidak boleh disentuh atau diganggu. Pantangan ini bertujuan untuk menghormati roh dan dewa yang dipercayai oleh komunitas Min. Misalnya, tempat-tempat tertentu di dalam rumah atau di sekitar desa mungkin dianggap sebagai tempat tinggal roh, dan akses ke tempat tersebut dibatasi. Ada pantangan tertentu dalam hubungan sosial, seperti larangan untuk menikah dengan anggota keluarga dekat. Ini bertujuan untuk menjaga keragaman genetik dan memperkuat ikatan antar komunitas. Beberapa praktik budaya dari luar komunitas Min mungkin dianggap tidak sesuai atau dilarang. Misalnya, pengaruh budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional mereka dapat ditolak atau dibatasi. Ada pantangan terkait pakaian tradisional, seperti aturan mengenai cara memakai pakaian adat dengan benar. Pakaian yang tidak sesuai atau dikenakan dengan cara yang salah mungkin dianggap tidak menghormati adat istiadat. Beberapa elemen penampilan, seperti penggunaan aksesori atau perhiasan tertentu, mungkin diatur oleh aturan adat. Misalnya, hanya individu dengan status sosial tertentu yang diperbolehkan memakai aksesori tertentu. Selama perayaan atau festival tertentu, ada pantangan yang harus diikuti, seperti larangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap bisa membawa sial atau mengganggu suasana perayaan. Selama upacara keagamaan, seperti ritual pemujaan atau perayaan tahun baru, ada aturan ketat yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa upacara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tradisi. Pantangan dan larangan dalam suku Min tidak hanya berfungsi untuk melestarikan tradisi dan kepercayaan, tetapi juga untuk memastikan keharmonisan dalam masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan roh nenek moyang serta kekuatan spiritual yang mereka percayai. Mematuhi pantangan ini adalah cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan komunitas mereka. Suku Min,
juga dikenal sebagai suku Yao, memiliki sejarah dan asal-usul yang panjang dan kompleks. Suku Min merupakan bagian dari kelompok etnis Hamong Min, Miao Yao, yang lebih besar, yang juga meliputi suku Hamong. Mereka diyakini berasal dari wilayah pegunungan di Tiongkok Selatan, terutama di Provinsi Guangxi, Hunan, dan Yunnan. Ada teori yang menyatakan bahwa mereka mungkin telah migrasi dari daerah-daerah ini ke Asia Tenggara ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, suku Min mengalami migrasi ke wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Gelombang migrasi ini sebagian besar dipicu oleh konflik, penindisan politik, dan pencarian tanah baru untuk bertani. Mereka mulai memasuki Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar, Burma sekitar abad ke-13 hingga ke-19. Di beberapa tempat, mereka mengadopsi gaya hidup yang disesuaikan dengan lingkungan baru mereka. Selama periode kolonial, khususnya ketika negara-negara Eropa seperti Prancis menguasai sebagian besar Asia Tenggara, suku Min menghadapi berbagai tantangan. Penjijihan ini sering mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat mereka, termasuk pengaturan tanah dan administrasi pemerintahan. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II dan selama Piring Dingin, banyak anggota suku Min terlibat dalam konflik politik dan piring di wilayah mereka. Di Laos dan Vietnam, mereka terlibat dalam Piring Vietnam, di mana mereka berperan sebagai sekutu bagi Amerika Serikat dalam beberapa fase konflik tersebut. Piring dan konflik politik menyebabkan gelombang besar pengungsi suku Min, yang kemudian pindah ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bahasa Min termasuk dalam kelompok bahasa Hamong Min dan memiliki beberapa dialek yang berbeda. Aksara tulisan tradisional mereka, yang dikenal sebagai aksara Min, digunakan dalam konteks budaya dan ritual. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, mereka sering menggunakan bahasa negara tempat mereka tinggal. Budaya suku Min sangat kaya dengan tradisi dan adat istiadat. Mereka terkenal dengan keterampilan dalam kerajinan tangan seperti bordir dan tenunan, serta dengan upacara dan festival tradisional. Kepercayaan mereka sering melibatkan animisme, dengan pengaruh dari agama Buddha atau Taoisme di wilayah tertentu. Di negara asal mereka, suku Min masih menjaga banyak aspek tradisi dan budaya mereka, meskipun mereka juga mengalami perubahan akibat modernisasi dan globalisasi. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian dan kerajinan tangan. Di luar Asia, komunitas Min yang berada di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah beradaptasi dengan lingkungan baru sambil berusaha mempertahankan identitas budaya mereka. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan komunitas yang merayakan budaya dan warisan mereka, sambil berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Seiring dengan meningkatnya minat dalam studi etnografi dan antropologi, suku Min mendapatkan perhatian dari akademisi yang mempelajari sejarah, budaya, dan migrasi mereka. Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kehidupan mereka dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka di berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, suku Min memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang mencerminkan perjalanan migrasi, adaptasi, dan pertahanan identitas budaya mereka di tengah berbagai perubahan sosial dan politik.